Yang kedua adalah setan dan jin. Kedua makhluk itu tentunya dengan senang hati menjadi pengikut Dajjal. Mereka akan mencoba membantu Dajjal dalam menghasut manusia dan menghancurkan muka bumi ini. Tidak dapat dibayangkan oleh siapapun bagaimana jadinya bila saat itu tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengikut Dajjal. Sebagai penyebar fitnah terbesar di seluruh muka bumi, Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Setidaknya ada 6 kelompok besar di muka bumi ini yang nantinya akan mengikuti Dajjal. Yang pertama adalah Yahudi. Ketika Dajjal membuat kerusakan dan menebar fitnah di muka bumi, ada kumpulan manusia pendukung utamanya, yakni mereka adalah orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 64, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan, Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah setan dan jin. Kedua makhluk itu tentunya dengan senang hati menjadi pengikut Dajjal. Mereka akan mencoba membantu Dajjal dalam menghasut manusia dan menghancurkan muka bumi ini. Tidak dapat dibayangkan oleh siapapun bagaimana jadinya bila saat itu tiba. Yang ketiga adalah orang yang berperilaku seks menyimpang. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdillah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya adalah orang yang bermaksiat. Umat Nabi Muhammad SAW yang kerap melakukan perbuatan tercela disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan pemakan harta riba. Yang berikutnya adalah hamba dengan keimanan yang lemah. Para wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah di bumi. Sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat hadis, bahkan diceritakan pula orang-orang akhir zaman mengikat wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi mengikuti Dajjal. Dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan turun ke Milqonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini disirikan sebagai kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Dikutip dari buku Membongkar Ciri Kaum Munafik, Tafsir Surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun, karya Said Ali Khamenei, Syekh Nashir Makarim, Syekh Ja'far Subani, kaum Khawarij memang memiliki penilaian sendiri pada Al-Quran. Kaum Khawarij menjadikan ayat Al-Quran keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah sebagai slogan. Mereka menafsirkan dengan pendapatnya sendiri kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib karena dinilai berseberangan dengan Al-Quran, tulis buku tersebut. Kisah kaum Khawarij ini juga disebutkan kemunculannya pada akhir zaman dalam riwayat hadis berikut.
Akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang pengalamannya kurang, pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran, namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama, sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasarannya. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka adalah pahalanya di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh mereka. Haji riwayat Bukhari. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua dapat terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Semoga kalian suka dan berkomentar di bawah jika ingin dibawakan cerita apa selanjutnya. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.